Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ilham Raisa Arfianto. Di video ini kita akan mempelajari materi vektor yang ketiga. Selamat menonton. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditulis di bagian komentar atau di play ulang. Cross product dari vektor didefinisikan jika kita memiliki vektor U dengan komponen U1, U2, U3, dan vektor V dengan komponen V1, V2, dan V3, maka hasil cross product atau perkalian silang dari U dan V didefinisikan U cross V komponen pertama adalah U2V3 dikurangi U3V2, komponen yang kedua U3V1 dikurangi U1V3, dan komponen ketiga adalah U1V2 dikurangi U2V1. Atau dengan notasi determinan yang lebih mudah kita peroleh seperti ini. U cross V dirumuskan sebagai berikut. Jika U memiliki 3 buah komponen, jika Anda mau mencari komponen pertama, yang dikalikan adalah komponen kedua dan ketiga. Contoh untuk mencari komponen pertama dari U cross V diperoleh dengan cara menghilangkan komponen pertama dari vektor U maupun vektor V. Sehingga sisanya adalah U2, U3, dan V2, V3. Komponen kedua dari U cross V berarti menghilangkan komponen kedua dari vektor U dan vektor V atau U2 dan V2. Sehingga sisanya adalah U1, U3, V1, V3. Bila dilihat, ini adalah matriks dengan determinan 2 kali 2. Sehingga untuk mencari determinannya tinggal Anda kalikan secara silang. Contoh, mencari determinan dari komponen pertama berarti U2 kali V3 dikurangi U3 kali V2. Hasilnya sama seperti pada baris sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. Carilah U cross V jika kita memiliki vektor U dengan komponen 1, 2, minus 2 dan vektor V dengan komponen 3, 0, 1. Maka komponen pertama diperoleh dengan cara menghilangkan U1 dan V1. Sehingga sisanya adalah 2 minus 2, 0, 1. Ini kita kalikan silang. 2 kalikan 0 dikurangi negatif 2 kalikan 0. Hasilnya kita peroleh 2. Demikian juga untuk komponen kedua dan komponen ketiga. Pada komponen kedua, berarti yang dihilangkan adalah U2 dan V2. Pada komponen ketiga, yang dihilangkan U3 dan V3. Teorema 341. Pada teorema ini disajikan beberapa hubungan antara cross product dengan dot product, atau yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Yang pertama adalah sifat ortogonal atau tegak lurus. U dot U cross V sama dengan 0, maka vektor U cross V ortogonal terhadap vektor U. Atau vektor U cross V tegak lurus dengan vektor U. Demikian juga halnya, misalkan V dot U cross V sama dengan 0, maka ini juga berlaku hal yang sama. Sebagaimana kita ingat pada video sebelumnya bahwa dua vektor yang dikalikan dengan dot product dan menghasilkan hasil 0, berarti dua vektor itu saling ortogonal atau saling tegak lurus. Contohnya sebagai berikut. Kita punya vektor U dan vektor V. Dari contoh sebelumnya telah kita peroleh U cross V, hasilnya adalah 2, negatif 7, dan negatif 6. Jika kita ingin mengetahui apakah U cross V ini tegak lurus dengan vektor U atau vektor V, maka dapat kita buktikan dengan cara mensubstitusikan ke dalam teorema sebelumnya. U dot U cross V, hasilnya kita peroleh vektor U, komponennya 1, 2, negatif 2, 1, 2, negatif 2, dan U cross V komponennya adalah 2, negatif 7, dan negatif 6. Jika dikalikan dan dihitung, hasilnya kita peroleh 0.
Sementara V dot U cross V kita peroleh vektor V komponennya adalah 3, 0, 1, dan U cross V komponennya adalah 2, negatif 7, negatif 6. Jika kita hitung, hasilnya kita peroleh 0 juga. Karena kedua hasilnya 0, maka U cross V tegak lurus terhadap vektor U dan juga vektor V. Hal ini sesuai dengan teorema 341. Standar unit vektor. Ada 3 buah standar unit vektor atau vektor satuan yang biasa kita sebut dengan I, J, dan K. Masing-masing vektor satuan ini memiliki panjang satu satuan. Untuk vektor I artinya vektor yang memiliki komponen terhadap sumbu X sebesar 1 dan sumbu Y dan sumbu Z bernilai 0. Sementara untuk vektor satuan J berarti memiliki panjang 1 dan sejajar dengan sumbu Y dengan komponen pada sumbu X dan sumbu Z sebesar 0. Vektor satuan K berarti memiliki panjang satu satuan yang sejajar dengan sumbu Z dan komponen sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 0. Dalam dimensi 3 atau ruang 3, biasanya vektor ini digunakan untuk penulisan-penulisan vektor. Sebagai contoh, misalkan vektor dengan komponen 2, negatif 3, 4, dapat kita tuliskan dalam bentuk vektor satuan menjadi 2i min 3j plus 4k. Standar unit vektor dapat kita gunakan untuk mencari cross product, yaitu jika kita lihat kembali definisi cross product di atas, misalkan kita akan mencari komponen pertama, maka komponen pertama dari vektor sebelumnya kita hapuskan. Contoh U cross V, maka bisa kita tulis dalam dua baris vektor U dengan komponen U1, U2, U3, vektor V dengan komponen V1, V2, V3, sementara pada bagian atas adalah vektor satuannya. Jika kita ingin mencari komponen pertama, berarti yang kita hilangkan adalah U1, V1, sehingga sisanya adalah U2, U3, V2, V3 dengan dikalikan oleh standar unit vektor I. Sementara pada unit yang kedua atau komponen yang kedua, maka yang dihilangkan adalah U2 dan U3. Sehingga sisanya adalah U1, U3, V1, V3, dan di sini dikalikan dengan vektor J. Kemudian untuk U3 berarti sisanya U1, U2, V1, V2 dikalikan dengan vektor K. Contohnya, misalkan kita punya vektor U, komponennya seperti ini, dan vektor V dengan komponen seperti ini. Maka, carilah hasil cross product-nya. U cross V bisa kita cari dengan cara baris pertama tuliskan dengan vektor satuannya, yaitu I, J, dan K. Baris kedua dan baris ketiga masing-masing isikan dengan komponen dari vektor U dan vektor V. Contoh kita mau mencari komponen yang pertama dari U cross V, berarti 2 kalikan 1 dikurangi dengan negatif 2 dikalikan 0, hasilnya 2. Karena komponen pertama berarti vektor satuannya adalah vektor I, sehingga kita peroleh 2i. Demikian juga untuk yang kedua, 1 kali 1 dikurangi negatif 2 kali 3, hasilnya negatif 7 dengan vektor J. Sementara untuk komponen yang ketiga yaitu 1 kali 0 dikurangi 2 kali 3 dengan vektor komponen K. Jadi ini adalah hasil U cross V dalam bentuk standar unit vektor. Selanjutnya kita akan mencari interpretasi geometri dari cross product atau biasanya digunakan untuk mencari panjang hasil dari cross product atau biasa kita sebut dengan norm. Norm U cross V dirumuskan sebagai norm U atau panjang dari vektor U dikali dengan
norm V atau panjang dari vektor V dikali dengan sin theta. Theta adalah sudut antara vektor U dengan vektor V. Teorema 343. Area suatu jejer genjang. Jika U dan V adalah vektor pada dimensi 3, maka norm U cross V atau panjang dari vektor U cross V adalah sama seperti luas dari jejer genjang dengan panjang U dan tinggi V. Contoh 4. Area segitiga. Jika kita memiliki 3 buah titik, yaitu P1 dengan koordinat 220, P2 dengan koordinat negatif 102, dan P3 dengan koordinat 043, maka luas dari segitiga yang dibatasi oleh ketiga titik ini dapat kita cari dengan menggunakan teorema sebelumnya. Jika kita gambar titik-titik tersebut, maka hasilnya sebagai berikut. P1 dengan koordinat 220, P2 dengan koordinat negatif 102, P3 dengan koordinat 043. Maka, luas dari segitiga yang dibatasi oleh ketiga titik-titik ini dapat kita cari dengan cara setengah kali luas jejer genjang yang ditentukan atau yang dipengaruhi dengan vektor P1, P2, dan vektor P1, P3. Maka luas dari segitiga yang dibatasi oleh ketiga titik-titik tersebut adalah setengah dari luas jejer genjang. Luas jejer genjang bisa Anda cari dengan cara P1, P2, dan P1, P3. Sehingga vektor P1, P2 dapat kita sehingga vektor P1, P2 kita peroleh negatif 3, negatif 2, 2. Ingat cara mencari vektor pada video yang pertama, yaitu P2 dikurangi P1. Sementara untuk vektor P1, P3, dengan cara P3 dikurangi P1, kita peroleh hasilnya negatif 2, 2, 3. Selanjutnya, kita lakukan cross product antara vektor P1, P2 dengan vektor P1, P3. Hasilnya kita peroleh negatif 10, 5, negatif 10. Ini adalah komponen dari cross product P1, P2 dengan P1, P3. Selanjutnya, luas dari segitiga adalah setengah dari panjang vektor P1, P2 cross P1, P3 atau norm P1, P2 dengan P1, P3. Norm dari P1, P2 cross P1, P3 dapat Anda cari menggunakan persamaan norm pada video sebelumnya, yaitu dengan cara mengkuadratkan masing-masing komponen. 10 kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat hasilnya 225. Jika kita akar, hasilnya kita peroleh 15. Sehingga norm dari cross product tersebut adalah 15. Karena yang akan kita cari adalah segitiga, maka dikalikan dengan setengah. Sehingga kita peroleh luas segitiga adalah 15/2. Definisi. Jika U, V, dan W adalah vektor pada dimensi 3, maka U dot V cross W disebut sebagai skalar triple product dari U, V, dan W, atau perkalian skalar rangkap 3. Ini hampir mirip dengan pembahasan sebelumnya. Misalkan kita memiliki vektor U dengan komponen U1, U2, U3, vektor V dengan komponen V1, V2, V3, dan vektor W dengan komponen W1, W2, W3. Maka U dot V cross W adalah determinan dari U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan W1, W2, V3. Contohnya sebagai berikut. Jika kita memiliki vektor U
3i min 2j min 5k, dan vektor v, i plus 4j min 4k, dan vektor w, 3j plus 2k. Jika dilihat vektor w tidak ada vektor satuan i, berarti nilai i, berarti komponen i nilainya adalah 0. Anda diminta untuk mencari u.v cross w. Maka dapat kita susun menjadi bentuk seperti ini. Vektor U, 3, negatif 2, negatif 5. Kemudian vektor V, 1, 4, negatif 4. Dan vektor W, 0, 3, 2. Maka determinan dapat Anda hitung menggunakan ekspansi kofaktor. Misalkan yang akan kita gunakan sebagai ekspansi adalah baris pertama. Sehingga kita tuliskan 3, negatif 2, dan negatif 5. Selanjutnya, untuk komponen pertama berarti dikalikan dengan komponen kedua dan komponen ketiga pada baris yang lain. Sehingga 3 dikalikan dengan 4, negatif 4, 3, dan 2. Ini Anda cari determinannya. Kita peroleh hasilnya 60. Untuk komponen kedua dan komponen ketiga juga sama. Sehingga hasil skalar triple product dari U.V cross W adalah 49. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada yang kurang jelas, bisa dituliskan pada bagian komentar atau di play ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.